Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak kembali kepada jati diri. Jadi kemerdekaan bangsa ini muncul dari jati diri bangsa. Baca dalam teks alinea ketiga bagaimana bunyinya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat, bukan RI, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
ini kemerdekaannya, bukan dengan itu, ini. Apa makna ini? Dalam. Bukan dengan itu, dengan ini kemerdekaannya. Kemudian kata-kata rakyat Indonesia menyatakan dengan ini itu tanggal 17 Agustus itu disambung kalau Bung Karno seluruh dunia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Makanya dinamakan Bung Karno itu penyambung lidah rakyat, disambung ke seluruh dunia. Dunia menyaksikan. Kalau ada tulisan di sini orang Indonesia kemerdekaan RI, dunia sudah menyatakan kemerdekaan bangsa. Apa kata dunia terhadap bangsa kita ini? Apa tidak malu kita ini? Malu. Kamu bodoh terhadap kemerdekaanmu sendiri. Malu tak? Malu, muring-muring puyung karuan salah. Ini baik. Oleh sebab itu, mari kita tobat nasional. Tobat nasional itu tobat kembali kepada kemerdekaan bangsa. Itu namanya tobat nasional. Nek gelem, gak gelem, gak apa-apa. Apa yang dimaksud ini? Mengapa tidak dengan itu? Dengan ini kemerdekaannya. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini itu menunjukkan sesuatu yang paling dekat terhadap rakyat Indonesia. Sesuatu yang paling dekat, sedekat-dekatnya terhadap bangsa Indonesia. Apa yang paling dekat? Tidak ada lain kecuali jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Itu yang paling. Itu harus dipertahankan. Sebab jati diri bangsa Indonesia itu benteng keberadaannya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika jati diri bangsa ini hilang, Indonesia tinggal nama. Adanya sama dengan tiadanya. Tinggal nama, tinggal dongeng, tinggal bentuk, tinggal rupa. Dongeng. Dulu di sini ada jati diri bangsa, sekarang tidak ada. Yang ada kulitnya tok. Coba, seperti Fata Morgana. Dan jati diri bangsa, jiwa bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia meninggalkan jati diri, seperti sesuatu tidak berjiwa. Nasibnya nanti seperti bola bulat di lapangan hijau, jadi sepaan dari kanan kiri dikeploki dunia. Itu kalau dari tujuan. Begitu pula kalau jati diri bangsa ini hilang, rakyat Indonesia asing di dalam negerinya sendiri. Asing. Yang banyak kalau sampai jati diri ini hilang, yang banyak di Indonesia ini sudah bukan sejatinya orang Indonesia, yang banyak itu yaitu MC dan marketing kapitalis, itu yang banyak. Suaranya nyari suaranya. Tuan butuh apa? Di sini segala ada. Itu banyak ada, emas ada, apa saja ada. Ambillah Tuan segala-galanya, biar anak cucu saya melarat dan papa. Itu suaranya. Apa gak izin? Oh, bari ngakokno lagu kebangsaan Indonesia itu. Bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya. Untuk apa? Jiwa, badan Indonesia harus bangun. Untuk Indonesia Raya. Untuk membangun Indonesia Raya. Bukan membangun di Indonesia, bukan. Membangun Indonesia Raya. Lain dengan membangun Indonesia Raya, membangun di Indonesia lain. Di Indonesia. Yang membangun bukan orang Indonesia, orang lain. Tapi untuk kejayaan negara lain, bukan untuk kejayaan Indonesia. Itu kalau membangun di Indonesia untuk ngerogoti kekayaan Indonesia itu. Tapi kuliner orang Indonesia itulah kalau kehilangan jati diri bangsa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kami bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama mendirikan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang jiwanya manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi ikut andil dengan komponen-komponen bangsa Indonesia yang lain, walaupun setetes air, ikut nanggulangi jangan sampai terus-menerus longsor ke jiwa bangsa itu, longsor jati diri. Sebab kalau longsor hilang, jati diri hilang. Itulah maksudnya. Walaupun setetes air. Itu maksud saya mendirikan ini. Usianya baru 8 tahun. Tapi alhamdulillah sudah berdiri 34 provinsi. Alhamdulillah. Kita harus syukur. Kalau ingin berkembang harus syukur. La in syakartum la azidannakum. Nanti la azidakum melalui syukur. Harus ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Ulet dalam perjuangan, sopan dalam kemenangan. Saya mencari aspirasi bagaimana untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan seluruh bangsa. Lama yang saya cari tempat mencari aspirasi ini memang sulit. Tapi alhamdulillah saya temukan 3 titik tempat. Pertama saya temukan di Tawangmangu. Jadi saya sering ke Tawangmangu mencari aspirasi. Bagaimana untuk menyelamatkan Indonesia, merawat Indonesia ini bersama-sama komponen lain. Saya taruh di Tawangmangu di Pondok Indah. Nomor 2, tempat saya mencari aspirasi di Magelang. Paling sering Tawangmangu, Magelang. Di Magelang, di Pondok Asih. Di sana. Sampai hotel itu kapalan kali kula niku mana. Saking geleke mencari. Dan nomor 3, tempat yang sering kula mencari aspirasi itu di Batur Raden. Di situ tempat. Nah, kebetulan dulu itu saya malam diajak luas itu ditunjukkan tempat enak untuk mencari aspirasi. Di mana? Sana
di Batu Raden Purwokerto. Saya mau malam berangkat. Saya sholat subuh di Desa Tambak. Nah, langsung ke Batu Raden. Wah, alhamdulillah memang cocok. Dan paling pertama saya kenal Batu Raden ya waktu itu malam itu. Kemudian saya bermalam di villa namanya Villa Tepat. Bukan Villa Luput. Villa Tepat. Wah, saya itu mencari aspirasi di situ. Untuk ikut merawat Indonesia ini, merajut seluruh agama harus rukun, seluruh suku harus rukun, seluruh sultan harus rukun. Jadi 3 tempat saya mencari aspirasi. Waktu itu saya cari di Jawa Timur gak ketemu loh, kok Jawa Tengah sih. Kok gak Jawa Timur, Jawa Barat, kok Jawa Tengah? Saya ingat ummatan wasaton, al-amru bainal amraini wa khairul umuri awdatuha. 2 perkara yang paling baik tengah, yang di tengah. Itu tempatnya. Makanya benar ada rencana. Kemudian Villa Tepat itu kan dibeli oleh Siddiqiyah 1,5 miliar belum lama. Maksudnya akan menyimpan dokumen-dokumen cinta tanah air dan dokumen-dokumen Jamiatul Yakin akan dijadikan kantor pusat untuk Yakin. Tahu-tahu ada laporan akan dijadikan pariwisata oleh pemerintah. Jadi beberapa hotel akan digusur, diganti untuk perlebaran pariwisata Batu Raden. Enggak apa-apa. Kalau memang lebih manfaat untuk mencari duit daripada untuk ngerukun masa Indonesia, silakan. Jika tidak akan minta ganti kok. Pokok kalau memang lebih manfaat untuk pengembangan pariwisata monggo mawon. Siddiqiyah mboten minta ganti rugi, ora minta ganti untung. Mboten minta. Ya. Muga kula laporan keng ngriki keng ketua niki lho. Ketua sampun Pak Anas nggih. Nggih, laporan niku ngoten. Mboten napa-napa kula ngoten. Kalau memang pemikirannya sing penguasa nduk kono iku lebih manfaat kanggo golek dhuwit monggo mawon. Betul apa? Siddiqiyah gak rugi dan tidak akan minta ganti, tidak minta ganti, silakan. Betul apa-apa, ikhlas. Walaupun Siddiqiyah sudah mengeluarkan biaya, sudah beli 1,5 juta. Mestinya ini kan tidak bisa dibeli, yang dibeli kan gedungnya. Tanahnya kan tidak bisa itu. Dan yang awal yang punya si orang Purwokerto sini. Purwokawitan Kerto itu aman sejahtera. Lho lah kok Villa Tepat gak aman jange. Mbok menawi napa ingkang kula aturaken nyinggung gak enak dhateng tiyang Purwokerto. Kula nyuwun maaf. Kula niku blak-blakan napa enten monggo mawon ya. Monggo mawon. Kok apa? Sampeyan tak ganti gak silakan. Sampun napa? Organisasi persaudaraan cinta tanah air niku mboten enten kenal kekerasan niku.
sopan, santun, enggak apa-apa. Ndak kanggo dulure dhewe kok ngene ta. Ndak usah sulit-sulit. Kalau memang ndak usah kadang peringatan 1-2 kali, ndak apa. Sekarang boleh saja, ndak apa-apa. Wong sing njaluk dulur dhewe gak apa-apa. Dulur kok. Ngono. Nek mentol kalau dulur ya ngono mawon kowe. Ngono mawon. Mohon maaf ya, niku ngomongnya akeh. Nggih muga-muga manfaat terhadap awak kula dhewe niki, manfaat terhadap organisasi yang kita dirikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.